Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sinta Aprilianingrum, NIM 19234019, mahasiswi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya tentang kearifan lokal daerah domisili dalam mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M. Hum. Untuk itu langsung saja yuk ke penjelasannya, let's get started. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah waktu dan tempat observasi. Waktu saya melakukan observasi adalah di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Kemudian lokasi observasi saya berada di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Yang kedua yaitu biodata informan. Di sini saya menemukan 4 orang informan. Yang pertama yaitu bernama Bapak Zul Effendi. Pekerjaannya wira swasta, alamatnya di Lubuk Larangan, Kampung Surau, Jorong Dokse, Batu Gadang, Nagari Gunung Selasi, Kecamatan Pulau Punjung. Peran dalam kearifan lokal ini yaitu tetua adat atau kampung. Yang kedua yaitu Bapak Abdul Rozak. Pekerjaannya sebagai wali nagari, alamatnya di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya. Perannya dalam kearifan lokal ini yaitu sebagai wali nagari atau kepala adat. Yang ketiga yaitu Ibu Eni Mulyati. Pekerjaannya sebagai pengusaha batik tanah liat, alamatnya di Jorong Teluk Sikai, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Perannya sebagai pengusaha batik tanah liat Citra Mandiri, Kabupaten Darmasraya. Yang keempat yaitu Bapak Zahniar. Pekerjaannya sebagai petani, alamatnya di Jorong Piruko, Nagari Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Perannya dalam kearifan lokal yaitu sebagai masyarakat. Poin yang ketiga yaitu hasil wawancara. Pada wawancara kali ini saya mengajukan 6 buah pertanyaan kepada informan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kearifan lokal yang ada di Kabupaten Darmasraya, terutama di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Pulau Punjung, terdiri dari berbagai aspek kehidupan? Dan jawabannya yaitu iya. Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Pulau Punjung memiliki sejumlah kearifan lokal yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat, di mana kearifan lokal itu tetap dilestarikan oleh masyarakat hingga kini. Semua kearifan lokal tersebut meliputi aspek tradisi, budaya, keadaan sumber daya alam, kepercayaan, seni, mitos, dan cerita budaya yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, kearifan lokal apa yang terdapat di Kabupaten Darmasraya, terutama di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Pulau Punjung? Jawabannya, kearifan lokal yang ada di Kabupaten Darmasraya itu mencakup banyak jumlahnya dan terdiri dari berbagai macam aspek. Salah satunya seperti terdiri dari grup yukan, panen ikan larangan, batik tanah liat, baku adat, dan ziarah rumah gadang. Pertanyaan ketiga, kapan kearifan lokal tersebut diperingati atau dilaksanakan, terutama kearifan lokal yang berupa tradisi? Kemudian jawabannya yaitu tradisi grup yukan dilaksanakan saat hari H acara pernikahan di kediaman mempelai wanita. Untuk waktu panen ikan larangan di Lubuk Larangan, Kampung Surau tidak ada waktu-waktu tertentu, namun hanya melihat cuaca untuk membuka Lubuk Larangan. Dan produksi batik tanah liat Citra Mandiri pun juga masih setiap hari diproduksi karena pembuatan batik ini masih menggunakan cutting secara manual. Bakau adat rutin dilakukan setiap tahun, dilaksanakan setelah musim panen padi. Ada juga tradisi ziarah rumah gadang yang merupakan tradisi tahunan menyambut lebaran dan puasa. Sebelumnya juga pertanyaan keempat, siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian kearifan lokal di Darmasraya, terutama di Kecamatan Sitiung dan Pulau Punjung? Jawabannya, semua masyarakat setempat harus dapat menjaga dan melestarikan kearifan lokal, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa, agar kearifan lokal tersebut tetap ada sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pertanyaan kelima, mengapa kearifan lokal tersebut harus dilestarikan oleh masyarakat setempat?
Dan jawabannya, kearifan lokal sangat penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Masyarakat harus mengenal dan mengerti arti penting dari kearifan lokal agar budaya yang mereka punya tidak mudah bercampur dengan budaya baru yang masuk. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya berguna bagi masyarakat yang hidup sekarang saja, namun juga berguna untuk anak cucu kita agar mereka mempunyai budaya dan alam yang senantiasa sesuai dengan adat dan nilai yang terdapat di nagarinya. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan keenam yaitu bagaimana tanggapan pemerintah setempat dan masyarakat mengenai kearifan lokal tersebut. Jawabannya, pemerintah sangat bangga dengan adanya kearifan lokal yang ada di Dharmasraya, terutama di Kecamatan Sitiung dan Pulau Punjung. Kearifan lokal tersebut sangat sesuai dengan nilai, norma, dan adat yang ada di Dharmasraya. Pemerintah selalu mendukung pengembangan dan penyelenggaraan kearifan lokal dan bersedia untuk dapat berpartisipasi memberikan sumbangan moral dan material yang dibutuhkan masyarakat demi terjaganya kearifan lokal. Selain itu, masyarakat juga senang dapat berpartisipasi secara aktif terhadap kearifan lokal yang ada di sekitarnya, serta tumbuh bersama nilai leluhur dalam lingkungan kehidupannya yang dilengkapi dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut, di Kecamatan Sitiung dan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, kurang lebih memiliki 5 buah kearifan lokal. Yang pertama yaitu grubyukan, yang kedua yaitu panen ikan larangan, yang ketiga yaitu batik tanah liek, yang keempat bakau adat, dan yang kelima yaitu ziarah rumah gadang. Untuk itu, langsung saja yuk kita simak berikut hasil identifikasi dari kearifan lokal tersebut. Nah, berdasarkan informasi dari yang dikemukakan oleh informan-informan di atas, maka saya mendapatkan informasi mengenai beberapa kearifan lokal yang terdapat di Kecamatan Sitiung dan Pulau Punjung tersebut. Langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu grubyukan. Pelaksanaan grubyukan dilakukan melalui proses tertentu, di mana proses tersebut diawali dengan pihak laki-laki mengundang warga setempat untuk dapat hadir dalam acara grubyukan yang akan dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, serta memberikan informasi kepada warga undangan acara grubyukan untuk membawa sangu atau uang. Setiap masyarakat yang menghadiri grubyukan memiliki kewajiban membawa sangu. Sangu tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Biasanya berkisar antara 20 sampai 50 ribu rupiah. Hal ini dilakukan 3 hari sebelum acara grubyukan dilaksanakan. Saat ini pelaksanaan acara grubyukan, semua undangan berkumpul di rumah mempelai laki-laki. Selanjutnya, pihak laki-laki beserta tamu undangan yang akan pergi bersama-sama ke rumah calon mempelai perempuan. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, perwakilan dari pihak laki-laki akan menulis daftar nama warga yang menghadiri acara grubyukan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan apabila di kemudian hari ada anggota keluarga, tamu undangan yang menyelenggarakan grubyukan, mereka juga harus mengikuti grubyukan yang diselenggarakan. Nah, kemudian makna grubyukan bagi masyarakat setempat. Apa sih makna grubyukan tersebut bagi masyarakat setempat? Nah, pelaksanaan acara grubyukan selain untuk meringankan beban orang yang memiliki hajat perkawinan, ternyata juga mampu meningkatkan dan mempererat rasa persaudaraan, solidaritas, serta akan lebih saling mengenal antara satu dengan yang lain. Pada acara grubyukan ini, warga yang hadir dapat menjalin interaksi dengan warga lainnya. Biasanya setiap hari warga disibukkan oleh kegiatan masing-masing. Namun pada acara tersebut, warga dapat berkumpul untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan. Sikap tolong-menolong dan gotong royong dalam acara grubyukan juga dapat menumbuhkan sifat toleransi.
dalam pelaksanaan acara Grubyukan di Jorong Irupo tidak memandang strata sosial, agama, maupun ras. Artinya semua warga ikut berpartisipasi dalam terwujudnya acara Grubyukan. Kemudian penjelasan tentang bentuk atau tipe dan konsep Grubyukan. Kearifan lokal Grubyukan ini termasuk ke dalam bentuk kearifan lokal dalam falsafah tradisi dan kepercayaan, karena Grubyukan ini merupakan tradisi masyarakat yang turun-temurun dilakukan. Nah, di samping bisa dilihat mengenai dokumentasi kearifan lokal Grubyukan. Yang kedua yaitu panen ikan larangan. Ikan larangan menjadi sebuah mitologi tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap, dipancing dan dimakan. Yang melanggar dipercaya akan mendapatkan bala karena ikan sudah dimantra. Ikan larangan baru bisa dimanfaatkan melalui sebuah agenda dan ritual khusus. Tidak ada waktu-waktu tertentu melihat cuaca untuk membuka lubuk larangan. Adanya lubuk larangan, tradisi turun-menurun ini juga untuk melestarikan ikan sehingga masyarakat di sini yang sepertiganya mencari ikan selalu dapat ikan banyak setiap waktu. Warga dituntut untuk berlaku jujur. Warga yang mengambil ikan di kawasan lubuk larangan akan dikenai sanksi adat. Menurut cerita masa lampau, warga yang nekat mengambil ikan di lubuk larangan sebelum waktunya akan menerima tulah sumpah. Kemudian, bagaimana sih makna bagi masyarakat mengenai kearifan lokal penangkapan ikan larangan ini? Dengan adanya tradisi panen ikan larangan, masyarakat dapat menjadikan tradisi ini sebagai ajang silaturahmi, gotong royong, dan untuk melestarikan ikan sehingga masyarakat di sini yang sepertiganya mencari ikan dapat memperoleh ikan dengan jumlah yang cukup banyak dalam setiap waktu. Kemudian, bentuk atau tipe dan konsep dari kearifan lokal tersebut yaitu kearifan lokal ini berbentuk sebagai tradisi dan mitologi, di mana di sini terdapat kepercayaan masyarakat dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Di samping bisa dilihat mengenai beberapa dokumentasi mengenai kearifan lokal panen ikan larangan. Yang ketiga yaitu batik tanah liat Citra Mandiri. Hingga saat ini sedikitnya sudah dikembangkan sebanyak 20 motif khas suku Minangkabau serta motif berlatarkan tema tentang Dharma Seraya tempo dulu dan kekinian. Di antara motif tersebut seperti Rendang Paki, Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah, Jembatan Kawat Sungai Dareh, serta bermacam motif unggulan lainnya yang lazim dipakai pada produk kerajinan soket khas suku Minangkabau. Batik tanah liat tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk akulturasi budaya dua suku besar Nusantara yaitu suku Jawa dan Minangkabau, karena bertemunya dua nilai budaya dalam satu karya seni berbentuk kain yang bisa dijadikan simbol kerukunan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal itu bisa dibuktikan dari teknik pembatikan dengan menggunakan batik tulis khas suku Jawa yang dibawa oleh warga transmigrasi asal pulau tersebut, yang dipadukan dengan pengerjaannya dengan menorehkan motif-motif khas suku Minangkabau pada objek kain hingga melahirkan sebuah karya seni yang indah dan bisa dikreasikan dalam berbagai bentuk dan desain pada produk pakaian atau fashionable. Nah, adanya batik tanah liat ini memberikan makna bagi masyarakat, yaitu menambah citra masyarakat dan pendapatan masyarakat yang ikut berperan dalam produksi batik tanah liat. Karena batik ini bukan hanya dijual di Indonesia saja, namun juga diekspor ke luar negeri. Kemudian penjelasan tentang bentuk dan tipe serta konsep kearifan lokal, yaitu kearifan lokal batik tanah liat ini menghasilkan bentuk barang yang dapat dijadikan sebagai barang yang dijual dengan nilai jual yang tinggi oleh masyarakat dan termasuk ke dalam kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Di samping juga telah ditampilkan mengenai beberapa dokumentasi mengenai pembuatan batik tanah liat Citra Mandiri.
Yang keempat yaitu bakau adat. Bakau adat rutin dilakukan setiap tahun. Tradisi ini sudah dilaksanakan oleh leluhur Sikabau sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat berziarah ke makam Datuk Gadang Tuanku Dauli Sikabau yang merupakan leluhur penggagas berdirinya negari Sikabau atau disebut masyarakat leluhur Cancang Latiah. Leluhur Cancang Latiah jelas dia leluhur yang dahulunya mencarikan tanah yang datar, tanah yang dingin atau tempat yang bagus untuk masyarakat bercocok tanam serta untuk menjalankan aktivitas kehidupan sosial seperti saat ini. Hadirnya masyarakat hari ini sebagai bentuk syukur serta menghargai jasa leluhur dengan berziarah lalu memanjatkan doa agar selalu diberi kesehatan dan kemudahan ke depannya. Tradisi bakau adat ini dilaksanakan setelah musim panen padi. Jika ditarik pada zaman dahulu, apabila musim panen datang, artinya masyarakat memasuki hari-hari bersantai sekaligus pertanda bulan suci Ramadan akan tiba. Makna bagi masyarakat yaitu bakau adat dapat digunakan sebagai sarana silaturahim dan bentuk syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu bentuk atau tipe dan konsep bakau adat. Kearifan lokal bakau adat ini berbentuk tradisi yang dilakukan secara turun-temurun secara rutin setiap tahun oleh masyarakat nagari atau desa adat Sikabau, Kabupaten Darmasraya. Bakau adat rutin dilakukan setiap tahun, dilaksanakan setelah musim panen padi. Di samping bisa dilihat mengenai beberapa dokumentasi dan foto tradisi bakau adat. Event lokal yang terakhir atau yang kelima yaitu ziarah rumah gadang. Tradisi ziarah rumah gadang suku Mandahiliang di nagari atau desa adat Sikabau, Kabupaten Darmasraya masih bertahan sebagai sarana silaturahmi di momen Idul Fitri. Dalam tradisi itu, setiap kaum Bundo Kadung atau ibu-ibu membawa rantang untuk acara makan bersama. Ini merupakan acara puncak dari beberapa rangkaian tradisi tahunan keluarga besar pasukan suku Mandahiliang menyambut Lebaran dan puasa. Sebelumnya ada takbiran dan halal bihalal menyambut Ramadan. Ziarah rumah gadang diawali makan bajamba atau makan bersama dengan menu khas ranah Minang seperti rendang, gulai ayam, dan hidangan lebaran lainnya. Pada kesempatan itu sekaligus disampaikan perkembangan pembangunan suku. Kemudian makna bagi masyarakat. Sebagai sarana silaturahmi di momen Idul Fitri, menyambut Lebaran dan puasa. Sebelumnya ada takbiran dan halal bihalal menyambut Ramadan. Pada kesempatan itu sekaligus digunakan untuk menyampaikan perkembangan pembangunan suku. Kemudian bentuk atau tipe dan konsep ziarah rumah gadang. Bentuk dari kearifan lokal ini yaitu kegiatan tradisi yang mana setiap kaum Bundo Kadung atau ibu-ibu membawa rantang untuk acara makan bersama. Ziarah rumah gadang diawali makan bajamba atau makan bersama dengan menu khas ranah Minang seperti rendang, gulai ayam, dan hidangan lebaran lainnya. Di samping juga terdapat beberapa foto atau dokumentasi mengenai ziarah rumah gadang. Baiklah, sekian pemaparan hasil observasi mengenai kearifan lokal daerah domisili saya yaitu di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Jika terdapat kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.